Halo semua, perkenalkan namaku Judith Margaret Maranatha Siaan dengan NIM G00256162 dari kelompok SGD B8. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai situs fasialis. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan lagi untuk agar kita bisa ingat-ingat lagi tentang penyusun kulit kepala. Nah, penyusun kulit kepala kita ini itu terdiri dari scalp. Jadi, scalp itu apa? Jadi, dari S itu ada skin, yaitu kulit atau kutis, kemudian juga C itu connective tissue atau bisa disebut dengan jaringan ikat padat, kemudian A itu aponeurosis, L itu loose connective tissue, dan terakhir itu ada perikranium. Dan ini tuh, scope ini tuh dari superficial ke profunda. Nah, kemudian selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke musculi facialis. Nah, musculi facialis ini itu berdasarkan fungsinya dikelompokkan menjadi kelompok orbital, nasal, oral, dan muskuli lainnya. Selain itu, otot-otot di wajah kita ini tuh berkembang dari arcus pharyngeus kedua dan dipersarafi oleh cabang-cabang nervus facialis. Fungsinya itu untuk mengontrol ekspresi wajah kita. Selain itu juga bisa sebagai sphincter, sphincter, dan dilator orifisium di regio facialis kita. Nah, lanjut aja kita masuk ke dalam kelompok orbitalis. Sesuai namanya, orbital atau orbit itu melingkar berarti ada di sekitar mata kita. Jadi yang pertama itu ada musculus orbicularis oculi, itu ada di bagian pars palpebralis dan pars orbitalis. Jadi palpebralis ini tuh ada di bagian dalamnya. Sedangkan kalau yang orbital itu yang mengorbit atau yang melingkari pars palpebralis ini. Kemudian selanjutnya itu ada musculus corrugator supercili, alis kita. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kelompok nasalis. Nasal itu artinya hidung, jadi ada di sekitar hidung. Jadi pertama itu ada musculus nasalis, itu dibagi dua menjadi pars transversa, jadi ada di bagian atas sini, dan pars alaris. Pars alaris ini tuh ada di bagian bawah. Nah, kemudian selanjutnya itu ada musculus procerus. Nah, di bagian atas hidung sini. Kemudian selanjutnya ada musculus depressor septinasi. Seperti namanya, depressor berarti ada di bagian bawah. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelompok oralis. Oralis itu ada di sekitar mandibula. Jadi, yang pertama itu ada musculus orbicularis oris. Jadi, dia tuh ada di pars marginalis, ada di bagian sini, di bagian atas. Kemudian selanjutnya juga ada musculus orbicularis oris yang bagian pars labi labialis, ada di bagian bawahnya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada musculus buccinator bagian sini. Dan juga kelompok muskuli ini itu dibagi menjadi dua, ada yang di bagian atas dan bagian bawah. Nah, kalau di bagian bawahnya ini tuh ada, pasti namanya ada depresor-depresornya. Jadi yang ini, yang musculus depressor anguli oris, kemudian ada labi inferioris, dia juga ada di bagian sini. Kemudian juga ada musculus mentalis. Kalau untuk yang atas, dia itu ada em, musculus levator labii superioris alequenasi dekat hidung. Kemudian selanjutnya ada zygomaticus minor yang bagian atas dan zygomaticus mayor di bagian bawahnya. Kemudian selanjutnya ada levator labii superioris. Terus selain itu juga ada musculus levator anguli oris juga. Dan juga ada musculus risorius di sini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kelompok muskuli lain. Itu em, ada apa aja? Jadi ada pertama ada musculus platysma di bagian sini, di bagian bawah. Kemudian juga ada musculus occipitofrontalis di bagian frontal. Selain itu juga ada musculus auricularisnya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk aja lanjut ke dalam otot-otot pengunyah atau bisa disebut sebagai muskuli masticatores. Nah, ini tuh dari luar ke dalam itu terdiri dari musculus masseter. Jadi itu dia punya pars profunda dan pars superficialis. Bisa dilihat di gambar. Kemudian selanjutnya ada musculus temporalis.
Kemudian selanjutnya juga ada musculus pterygoideus lateralis. Jadi dia ada di bagian caput superior dan di bagian bawah atau bisa disebut sebagai inferius. Kemudian yang terakhir di bagian dalamnya itu hmm, ada pterygoideus medialis. Oke. Nah, kita akan masuk aja lanjut ke dalam bagian hmm, ah, moy. Kok nggak ada? Moy. Kok nggak ada sih? Oh, oh. Oke, kita masuk ke dalam yang neurovaskularisasi. Jadi, em, arteri yang memvaskularisasi wajah kita ini itu berasal dari karotis interna dan ada juga yang dari eksterna. Bisa dilihat di bagian bawah sini. Kalau yang eksterna itu yang paling besar, besar, kalau yang interna yang kecil ini. Nah, kemudian selanjutnya eh karotis arteri karotis eksterna ini itu memiliki cabang-cabang gitu. Nah, cabang-cabangnya apa aja? Jadi pertama ada tiroidea superior, linguinalis, kemudian ada pharyngea ascendens, kemudian juga ada facialis, occipitalis maxillaris, terus juga ada auricularis posterior, temporalis, temporalis superficialis. Oke, selanjutnya kita akan lanjut aja ke eh, ke venanya sebentar. Hmm. Oke. Jadi, em, venanya itu, vena kalau di wajah kita itu berasal dari jugularis interna yang paling besar ini. Nah, ini tuh mengalirkan darah dari daerah wajah dan daerah lain di kepalanya. Jadi, si vena ini tuh akan mengalirkan darah dari kranium otak, daerah wajah, dan sebagian leher. Terus kita akan lanjut aja ke bagian inervasi. Oke, jadi fungsi eh, inervasi ini itu untuk persarafan motorik wajah. Nah, itu dibagi menjadi bagian temporal, terus juga ada zigomatiki, bucales, marginalis mandibularis, coli, auricularis posterior, dan juga ada temporofacialis, cervicofacialis, dan juga glandula parotidea. Nah, kita lanjut aja ke bagian persarafannya yang selanjutnya yaitu ada persarafan bagian sensorik wajah. Nah, ini tuh terbagi menjadi ophthalmicus, maxillaris, dan mandibularis. Nah, tapi yang mandibularis ini tuh juga memiliki cabang motorik yang membantu pergerakan otot masticatores. Yap, oke. Selanjutnya yang terakhir itu kita ada drainase limfatikinya. Nah, itu dibagi lagi menjadi tiga kelompok pengaliran gitu. Maksudnya tiga kelompok nodus limfatikus. Nah, itu diantaranya ada nodi lymphoidei parotidei, kemudian ada submandibular dan submental. Nah, si eh, nodi lymphoidei parotidei ini itu dibagi menjadi kelenjar getah bening dangkal yang bernama parotidei superficials dan yang dalam itu bernama parotidei profundi. Nah, kemudian yang profundi ini tuh juga dibagi lagi menjadi beberapa hal beberapa nodi limfoidei itu ada yang preauriculares, kemudian juga ada infraauriculares dan terakhir itu ada intraglandulares. Oke, baik. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.